Apa sih yang membuat orang itu hatinya keras dan jiwanya tidak tenang? Maka yang pertama, banyak orang yang tak kenal dengan Tuhan. Iya. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia nggak tahu siapa itu Allah. Dia nggak tahu Allahu Akbar yang dia ucapkan namanya berulang kali. Ini buat orang yang sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Harapan anak ada penelitian yang diadakan nanti untuk meneliti berapa persen umat Islam yang tidak sholat. Tapi nanti diteliti lagi berapa persen jumlah umat Islam yang tidak ke masjid kecuali Jumat. Di situ kita akan tahu kenapa orang-orang itu stres. Kenapa orang-orang itu cemas hidupnya. Dia nggak kenal sama Tuhan. Dia nggak kenal dengan pemilik alam semesta ini. Negeri ini bukan milik Pak Prabowo. Semua tahu. Sebelum Pak Prabowo, presiden kita Bapak Jokowi. Sebelum Bapak Jokowi, siapa presiden kita? Bapak SBY. Terus pemimpin itu berganti, tapi pemilik bumi ini tidak pernah berganti. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Maka tatkala seorang kenal dengan pemilik alam semesta ini, mulai dia akan tenang. Dia nggak bingung. Oh, aku tahu pemiliknya ini siapa. Ketika antum mau beli rumah, dijual rumah ini, antum tertarik sama rumah itu. Ketika antum tidak tahu dengan pemiliknya, maka antum bingung. Ana mau beli sama siapa? Ana mau tanya sama siapa? Makanya kadang-kala di depan rumah itu dikasih tulisan dijual tanpa perantara. Oh, iki sing duwe. Enak kita. Karena kita transaksi langsung dengan pemiliknya. Ketika kita tahu siapa pemilik alam semesta ini, kita tahu siapa yang menurunkan hujan dan siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita tahu siapa yang menyembuhkan penyakit, siapa yang membuat bumi ini bergetar, dan siapa yang membuat tsunami itu terjadi. Kita jadi tenang karena kita tahu pemiliknya satu, Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua yang membuat orang itu tidak tenang, karena dia nggak tahu dengan tujuan dia hidup. Kenapa dia hidup? Coba antum keluar rumah naik motor. Antum hidupkan itu motor, antum pakai helm, antum naik dengan tanpa tujuan. Kira-kira apa yang akan terjadi sama orang ini? Kalau nggak nabrak, mungkin dia ditabrak orang atau dimarahi sama orang. Tahu-tahu dia sennya ke kanan, tapi dia belok kiri. Loh, kata orang, "Nandi mas, ditanya mau kemana kau gitu?" Bingung dia jalan. Mungkin dia lihat jalan yang gelap, kemudian terang. Dia tidak punya tujuan. Makanya manusia yang hidup dan tidak tahu tujuan dia hidup, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Dia pikir mungkin dengan harta dia jadi tenang. Tidak. Dia berpikir, ana di PHK. Mungkin kalau ana tidak di PHK, hidup ana akan tenang. Covid kemarin, ribuan orang di PHK, ratusan ribu orang di PHK. Kondisi ekonomi negeri kita sekarang ini dibanding dengan saat Covid, sekarang lebih baik. Masa Ustaz? Antum merasakan bagaimana di saat Covid?
kondisi manusia. Pesawat itu tidak terbang. Masjid tutup. Masjidil Haram tutup. Ya, hanya ada orang berapa yang sholat di dalam. Haji, nggak ada keberangkatan haji dari Indonesia. Nggak ada keberangkatan umroh dari Indonesia. Hotel-hotel di daerah wisata bangkrut. Sekarang lebih baik. Covid itu datang agar orang sadar dengan tujuan hidup. Agar mereka tahu kenapa mereka diciptakan. Agar mereka faham bahwa yang namanya virus yang tidak dapat dilihat dengan mata, telanjang, ternyata dia bisa membuat pesawat tidak terbang. Dia bisa membuat pilot-pilot pesawat itu jual gorengan. Virus itu jamaah. Subhanallah. Maka di sini orang yang tidak tahu dengan tujuan hidup nggak akan tenang hidup. Yang ketiga, orang yang tidak faham jalan apa yang harus ditempuh dalam rangka mengenal Tuhannya, maka dia juga nggak akan tenang. Berapa banyak orang yang salah dalam mengenal Tuhan, dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dia tersesat, ya dia nggak akan tenang. Orang tersesat adalah orang yang cemas karena dia takut tidak sampai ke tujuan. Dia takut kalau tujuan nggak sampai, dia juga nggak bisa kembali.